Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'd. Teman-teman sahabat TST KUA Biro Brajan dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan hidup dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Kembali lagi bersama kami TST KUA Biro Brajan, yang kesempatan kali ini sahabat semuanya kita akan membahas agak seru nih Ustadz ya. Kita akan membahas tentang pandangan Quran, perspektif Quran terkait dengan game online. Oh ya, sangat luar biasa ini Ustadz perbincangan kita kali ini ya. Suka main game online iya. Mas Berlin. Suka juga Ustadz. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu beliau Ustadz Agus Saiful Bahri, Sarjana Agama MSI. Beliau juga penyuluh agama KUA Biro Brajan. Baik, kita tanya dulu kepada beliau, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Ya, sudah turun 4 kilo ini. Alhamdulillah. Hari ini. Saya kok tetap istiqomah ini. Padahal kita baru puasa ya. Baru beberapa minggu jenengan udah 4 kilo, lumayan itu berarti Ustadz. Nah, Ustadz, ya. Sekarang ini kan kita muncul fenomena baru nih di kalangan anak-anak muda terutama ya. Anak muda itu sekarang ini pada demen dengan mabar. Ya, ya. Mabar itu main game online bareng-bareng gitu ya. Nah, sebenarnya game ini sejak dulu ketika saya kecil itu sudah ada. Pakai Nintendo, PS1, 2, 3. Kalau sekarang sudah berkembang dengan game online. Sehingga dimanapun anak-anak itu sudah bisa bermain. Kalau dulu harus menetap di satu tempat, sekarang dengan adanya game online itu sekarang mereka mudah untuk melakukan kegiatan main game online bareng-bareng, baik di pos ronda, di halaman masjid, atau bahkan di depan rumah salah satu anak muda itu. Nah, dengan fenomena yang muncul seperti itu, Ustadz, bagaimana sih pandangan Islam atau Quran ataupun hadis terkait dengan fenomena maraknya game online tersebut yang akhir-akhir ini sering kita temukan, terutama untuk anak-anak muda gitu, Ustadz? Baik, Mas Berlin gitu ya. Islam itu punya banyak prinsip lah. Ya, ada beberapa prinsip terkait dengan aktivitas ya. Yang pertama, misalnya Islam itu tidak membelenggu. Ya. Artinya Islam tidak membatasi, tidak mengkerangkeng gitu seseorang. Mengekang gitu. Ya, artinya Islam memberikan keleluasaan pada manusia. Itu bisa kita temukan nanti dalam surat Al-Baqarah, misalnya ayat ke-286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebetulnya itu nanti makna kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu di situ ada keleluasaan bagi manusia gitu. Nah, demikian juga nanti dalam surat Al-Hajj Allah berfirman wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharajin, dan tidaklah Allah tuh menjadikan bagi kalian dalam urusan agama itu yang susah gitu ya. Jadi itu yang pertama, landasan teorinya atau landasan teologis. Kemudian yang kedua, Islam juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa menikmati hidup. Menikmati keindahan, menikmati kelezatan, itu kan, menikmati hiburan. Termasuk game ini kan bagian dari hiburan. Betul, bagian dari hiburan. Yang paling landasan teologisnya yang paling terkenal itu, yang paling masyhur itu surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubus sahawati minan nisa'i gitu kan, wal banina wal qanatil muqantarati minadzabi wal fidda wal khayla musawamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu jadi memang dijadikan tampak indah
tanpa bagus ya bagi nafsu ya untuk mencintai perempuan, anak-anak, harta, kemudian emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang, itu semua kesenangan duniawi. Itulah artinya ayat ini memberikan landasan bahwa silakan nikmati hidup. Karena memang sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, yang ketiga, fitrah manusia. Fitrah manusia itu diberikan akal, nafsu untuk membangun kehidupan yang kreatif dan bersemangat. Itu bisa kita ketemukan dalam Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamsi fil aswaq. Al-ayah. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad SAW memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Itu kalau jadi kalimat itu kalau direnungkan, oh iya ya, memang manusia itu suka jalan-jalan di pasar, artinya bersenang. Fitrah itu bagian dari fitrah manusia yang diakui oleh agama, oleh Islam. Dan termasuk mencari hiburan di game online itu bagian dari fitrah manusia, yang cenderung ke kesenangan, menikmati kesenangan, menikmati hiburan. Itu bagian yang inherent ada pada diri manusia dan itu diakui oleh Islam, oleh agama begitu. Terus begini Ustaz, tentunya bagaimana mungkin ada syarat tertentu atau bagaimana supaya pengguna game online ini, kita atau yang mencari kesenangan ini tidak melanggar norma batasan yang mungkin sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu Ustaz. Baik, nanti dalam Al-Baqarah ayat 42. Ya, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan engkau mencampur adukan yang hak dan yang batil, begitulah kira-kira terjemahannya secara umum. Nah, kalimat itu memberikan sebuah batasan atau menjadi syarat utama saat kita menikmati hiburan. Jadi jangan dicampurkan tuh yang hak dan yang batil. Konkretnya bagaimana tuh? Konkretnya contoh misalnya satu, lakukanlah dengan cara yang benar. Tidak menipu, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Kemudian yang kedua, manage waktu dengan baik. Jangan sampai mengganggu produktivitas. Dan harus bertanggung jawab saat menikmati game online itu harus bertanggung jawab, jelas ngerti waktunya. Itu karena kadang gini, sawayah-wayah. Kadang sawayah-wayah, bahkan nggak tidur itu hanya gara-gara main game online itu artinya talbisul haq bil batil kan gitu. Kemudian bebas dari perjudian. Tidak mengandung judi, tidak mengandung unsur perjudian maisir, dan juga yang juga harus diingat tuh jaga kesehatan gitu. Iya betul. Kadang anak muda itu saking senengnya itu jadi mabar itu bahkan sampai larut malam, bahkan sampai subuh baru selesai itu ada. Dan itu mengganggu kesehatan sekali, mengganggu produktivitas, mengganggu kesehatan, bahkan mungkin boleh jadi mengganggu banyak orang gitu kan. Malam-malam main game teriak-teriak gitu. Jadi memang la talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Semuanya diatur dengan baik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Ustadz, tentunya karena ini sebuah fenomena itu dan hampir ada nih di kaula muda terutama. Kita ini untuk supaya tidak sampai ke sana itu kan sudah ada ditentukan nih tidak boleh mengganggu dan lain sebagainya mungkin ya. Terus batasan pokoknya itu seperti apa nanti Ustadz? Baik, batasannya biar betul-betul tidak dilarang. Oke, baik. Sebelum sampai jawab itu ada sebuah hadis yang menarik, saya menemukan hadis yang menarik ini. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Handalah bin Rabi Al-Katib Al-Usaidi. Beliau ini sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hadis ini diceritakan bahwa Handalah Al-Usaidi ini
Satu ketika sedang duduk menangis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma itu lewat, kemudian bertanya kepada Handalah, apa yang terjadi dengan dirimu wahai Handalah? Handalah menjawab, aku telah berbuat nifak wahai Abu Bakar. Ya. Jika kami berada di dekat Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kami tentang surga, tentang neraka, hingga kami seolah-olah melihat apa yang Nabi ceritakan itu. Tapi saat kami kembali kepada istri-istri kami kembali kepada kehidupan kami. Kami sering lupa wahai Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menimpali, demi Allah, kami juga seperti itu. Nah, yuk kita pergi temui Rasulullah yuk. Nah, gitu kan. Kemudian mereka berdua pergi kepada Rasulullah dan bertanya. Ya, Rasulullah bertanya kepada Handalah, kenapa kamu wahai Handalah? Gitu kan. Kemudian Handalah menjawab, Hanzalah telah berbuat nifak. Hanzalah telah berbuat nifak wahai Rasulullah. Saat kami berada dekat denganmu, kemudian engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, kami seolah melihat surga dan neraka itu wahai Rasulullah. Tapi ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami kembali bermain-main dengan istri kami, dengan kehidupan kami wahai Rasulullah, kami menjadi sering lupa tentang surga dan neraka. Rasulullah kemudian bersabda, andai kalian terus berada di kondisi saat kalian berada di dekatku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di majelis-majelis kalian, di jalan-jalan kalian, dan di atas tempat tidur kalian. Tapi wahai Hanzalah, tetap luangkanlah waktu untuk itu. Tetap luangkanlah waktu untuk itu. Kalimat yang terakhir itu yang dimaksud sa'atan wa sa'atan kalimat Rasul itu memberikan gambaran bahwa ya tidak mengapa ketika kamu pulang ke rumah bercanda, bermain dengan istri gitu. Nah, ini artinya apa? Ada waktu untuk bersenang-senang, memang ada waktunya untuk bersenang-senang, diberikan menyalurkan kesenangan untuk menyalurkan kesenangan. Tidak selalu kita bicara tentang surga neraka gitu. Nah, ada waktu kita untuk bersenang-senang dengan anak istri, atau mungkin dengan hobi yang kita senangi, termasuk game online. Yang paling penting kan sesungguhnya nanti dalam kaidah usul fikih itu dikatakan bahwa, atau dalam kaidah fikih dikatakan bahwa al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimihi. Hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai muncul dalil yang mengharamkannya. Jadi artinya hiburan itu boleh, game online itu boleh, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi batasan, gitu kan. Batasannya apa saja? Nah, misalnya contoh sekarang batasannya kalau kita mau urut konten dan materi itu menjadi penting tuh. Konten gamenya itu tidak boleh bertentangan dengan akhlak, dengan akidah, dengan ibadah, ya, dengan Islam. Gitu. Yang kedua, etika visualnya, gambar tampilannya tidak boleh mengandung unsur kekerasan, brutalisme, tidak boleh mengandung unsur seksualitas, pornografi, porno aksi, itu tidak boleh itu. Kemudian yang berikutnya, ya harus sesuai usia lah. Konten harus sesuai dengan tahap perkembangan pengguna game. Jangan anak-anak kecil tuh main game dewasa. Contoh kemarin ada seorang anak perempuan di Bogor membunuh ibunya. Itu terinspirasi dari game. Dia membunuh ibunya karena terinspirasi dari game. Coba bisa dibayangkan. Nah, itu karena dia mengkonsumsi game tidak sesuai dengan usia. Secara psikologis dia tidak bisa menyaring, tidak bisa mengontrol, tidak bisa melakukan filterisasi dan begitu. Nah, berikutnya ada prioritas tanggung jawab. Jangan sampai kewajiban terlalaikan gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir ada manfaat tambahan yang bisa didapat.
Ya, misalnya game yang diakui memiliki potensi positif dalam bidang edukasi, betul. literasi media, relaksasi atau olahraga, e-sport gitu misalnya. Football itu, gitu. Oh ya, itu bisa, tapi itu bisa memberikan dampak tambahan, manfaat tambahan, bahkan mungkin secara nilai ekonomis juga bisa didapatkan dari situ. Betul, Ustaz. Tepat tadi harus waktu juga manajemen waktu, kewajiban tanggung jawab sosial dan sebagainya harus dijaga gitu Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz, sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya pembahasan kali ini terkait dengan game online. Jadi teman-teman, kalau kita mengambil kesimpulan dari perbincangan kita ini tadi ya Ustaz, bahwa kita diperbolehkan nih, agama ini memberikan keleluasaan bagi kita untuk mengekspresikan sebuah hiburan ya. Terutama kita mungkin kaula muda yang suka game online itu kan, silahkan bermain, silahkan dinikmati, tapi harus tahu dengan syarat batasan-batasannya betul. Jadi kalau teman-teman main game online ya jangan sampai larut malam, kemudian kontennya juga bikin online yang bagus, yang bisa mendidik dan lain sebagainya. Jangan sampai taraweh ditinggalkan pas puasa taraweh tinggal karena mabar itu Ustaz. Kan subuhnya bablas. Gak lucu. Sebelumnya nanti jam 7 gitu kan. Nah, untuk closing statement-nya bagaimana nih Ustaz? Game online kali ini Ustaz. Closing statement gini, game online itu pada dasarnya sarana hiburan yang mubah. Tapi kuncinya ada pada proporsionalitas, ada pada penempatan waktu, pada tanggung jawab gitu kan, tempat, konten, materinya juga harus betul-betul kita jaga. Tubuh kita juga punya hak untuk istirahat, untuk tidur dan sebagainya. Kemudian waspadai konten-konten yang bersifat negatif dan memiliki unsur perjudian. Itu banyak sekali sekarang dan gunakanlah teknologi itu untuk kemaslahatan, bukan mendatangkan kemudaratan. Betul. Di kasus yang terjadi di Bogor, seorang perempuan kecil, anak 12 tahun membunuh ibunya karena terinspirasi oleh permainan game online yang dia senantiasa tonton itu. Itu nauzubillahi min dzalik. Betul. Nah, itu teman-teman semuanya, jadi tetap harus ada batasannya ketika kita bermain game online. Tidak semudah, jangan sampai kemudian nanti menimbulkan hal yang berefek negatif bagi kita sendiri ya, terutama juga untuk lingkungan sekitar. Nah, ini teman-teman semuanya, perbincangan kita terkait dengan game online sangat seru dan asyik gitu ya Ustaz. Mungkin nanti kesempatan lain bisa kita bahas apa lagi nih Ustaz, yang sekarang ini baru viral-viralnya itu kan. Nah, demikian tak sahabat ST Kawai Berajan untuk podcast kali ini. Semoga kita bisa mengambil faedahnya, bisa mengambil pembelajarannya, dan pesan saya, bolehlah silakan main game online, tapi harus tahu standar kemudian batasan dalam menikmati game online tersebut. Terima kasih atas segala kekurangannya, kami mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.